Hai, balik lagi di Orkes, obrolan seputar kesehatan, persembahan dari TV Alia, dan kali ini bersama dengan saya Aulia Mawardika. Terima kasih banyak Dokter Dion Darius, SPA, Halo. spesialis anak sudah berkenan untuk hadir. Sehat dok? Sehat Mbak, terima kasih Rumah Sakit Bunda Alia udah mengundang saya untuk acara podcast ini. Tentu kami juga berterima kasih karena dokter berkenan untuk hadir di sini. Semoga Ya. banyak ilmu yang bisa dibagikan kepada pemirsa di rumah ya dok ya. Amin. Amin. Baik, dok. Hari ini kita bahas seputar bahaya demam berdarah pada anak. Ya. Sebelum bahas lebih lanjut, dok, yang ingin saya tanyakan, apa yang menjadi pembeda antara demam berdarah pada anak dan juga orang dewasa? Oh gitu, oke. Jadi topik ini sebenarnya menarik banget ya, Iya. gitu ya. Kan demam berdarah itu kita tahu mau bulan Januari, mau bulan September, Apapun ya, Dok, kayaknya ya. ada aja gitu demam berdarah. Anak tuh kayaknya sakitnya tuh kalau nggak batuk, pilek, demam. Demam berdarah, Paling flu takut Singapura, demam berdarah. Iya. Ya, flu Singapura tuh baru-baru ini aja mulai ngehits kan. Tapi dulu kan demam berdarah tuh udah dari zaman dulu masih Tidak pandang bulan ya dok tidak ya. pandang bulan, tidak pandang bulu gitu Hujan, kan. kemarau, apapun ya dok Betul ya. sekali. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui nih ya sedikit banyaklah tentang demam berdarah. Tadi untuk pertanyaan apa bedanya anak sama dewasa, sebenarnya sih kalau menurut saya dari perjalanan penyakitnya tuh mirip-mirip ya demam berdarah. Cuman mungkin kalau pada anak itu ya dia nggak bisa ngomong keluhannya Nggak apa. bisa ngerasain Dia nggak- sakit. Betul. Kalau dewasa kan katanya kan sakit di dalam bola mata lah. Iya. Apa kalau anak kan dia nangis aja gitu. Iya. Dia nggak bisa ngomong. Pokoknya sakit kepala nangis. Dia nggak Iya. bisa bilang sakit kepala bahkan gitu. Mungkin menurut saya itu kali perbedaan yang terbesarnya ya. Gitu loh kalau dari keluhan yang dirasain oleh anaknya. Oke, jadi demam berdarah ini sebenarnya penyakit apa sih dok? Nah, sebenarnya ini penyakit virus demam berdarah ini. Pasti virus ya dok ya? Virus, pasti virus. Yang ditularkan oleh nyamuk, begitu? Oleh nyamuk Iya. benar si Aedes aegypti itu. Iya. Jadi dia emang penyakit virus ditularkan oleh nyamuk. Nah, kalau nyamuk itu digigit kita atau anak-anak kita itu selang beberapa hari mulai deh timbul Tapi gejalanya itu demam berdarah. pasti ya dok ya? Sebenarnya- Atau tergantung Jadi tahanan sebenarnya sih kalau demam berdarah itu ada demam berdarah ringan, ada ya juga yang sampai dirawat di rumah sakit Iya. atau bahkan sampai masuk ICU. Jadi benar pertanyaannya tadi, kalau dibilang pasti, mungkin kalau daya tahan tubuh kita bagus atau apa dan kebetulan kena virusnya yang nggak terlalu kuat gitu ya, Iya. jadi dia nggak sampai dirawat di rumah sakit. Tapi kalau kebetulan dia ketemunya virus yang kuat dan daya Iya. tahan tubuhnya lagi ngedrop, wah itu siap-siap aja deh bisa masuk rumah sakit gitu. Oke, baik dok. Kadang-kadang itu gejala demam berdarah kan kita ketahui bahwa beragam banget nih gejala. Iya. Tapi gejala yang paling signifikan yang bisa diketahui oleh orang tua di rumah bahwa anak menderita demam berdarah itu Iya. apa dok? Oke, jadi yang pertama yang kita harus tahu itu gejalanya itu harus ada demam kalau Iya. demam berdarah. Jadi demamnya itu pada demam berdarah itu demamnya naik turun. Jadi kalau kita lihat tuh demamnya kok kalau lagi tinggi bisa sampai tinggi banget sampai 39 derajat, 40 derajat. Oke. Tapi habis itu turunnya cepet tuh, langsung turun ke suhu normal lagi. Di hari yang sama dok? Di hari yang sama, mungkin cuma selang kayak 1 jam 2 jam tiba-tiba dia turun lagi seperti itu. Dan biasa demamnya tuh sore sampai malam, sore ke malam. Jadi kalau misalnya dia lagi nggak demam, udah dia lari-lari aja gitu, bisa lari-lari. Oke. Tapi kalau misalnya sore malam dia mulai lemes, mulai merasakan demam gitu loh, kayak gitu. Tapi kalau pagi hari, siang hari biasanya dia masih bisa aktivitas seperti itu. Itu yang paling penting ya kalau dari demam berdarah gitu loh. Kita lihat dari pola demamnya. Kemudian demam. keluhan yang lain itu bisa ada sakit kepala, Oke. bisa ada sakit perut, mual muntah juga bisa gitu. Kemudian ada bintik-bintik di kulit. Tapi kalau Itu bintik tidak selalu tapi dok ya? nggak selalu. Itu biasanya kalau trombositnya udah turun sekali, baru muncul bintik-bintik di kulit gitu loh. Tapi penting kita tahu bintik di kulit demam berdarah tuh ada 2 macam sebenarnya. Bintik yang pas lagi trombositnya turun, ada juga bintik yang justru dia udah mau sembuh. Nah itu agak beda karakteristik bintiknya gitu loh. Jadi emang kita curiganya dari situ sih demam berdarah, gejala-gejala tadi. Jadi ada bintik-bintik, ada Iya. pusing, ada mual muntah, Iya. dan juga demam yang kondisinya tidak menentu, naik turun di hari yang sama. Iya, betul. Itu yang bisa dilakukan, deteksi dini yang bisa dilakukan oleh para orang tua di rumah ya dok ya, ketika Iya. menjumpai anak-anak sakit seperti itu. Ada batasan Betul. waktu tidak dok, bahwa Nah, harus hari keberapa nih untuk dibawa ke rumah sakit? Nah jadi demam berdarah itu sebenarnya begini yang bahaya dari demam berdarah ini, menurut saya paling bahaya Iya. nih ya. Jadi ini penting nih buat tahu nih. Justru pas demamnya turun, trombositnya juga ikut-ikutan turun. Dan bahkan turun sampai titik yang paling ngedrop di bawah. Kan harus gitu. tetap cek darah berarti Nah ya dok itu ya? dia. Jadi yang sering kita nggak tahu nih, kadang-kadang nih hari ketiga demamnya udah turun, udahlah udah sehat, nggak usah dibawa ke dokter. Padahal itu trombositnya lagi turun-turun, nanti kira-kira 1 hari 2 hari kemudian dibawa ke IGD udah lemes anaknya Oke. gitu. Jadi kalau pernah ketemu gejala
Anak abis demam 2 sampai 3 hari, demam tinggi turun, begitu hari ketiga dia demamnya turun tapi anaknya lemes, tetap bawa ke dokter. Tetap bawa ke dokter. Tetap bawa ke dokter karena kita curiga itu bahwa demam berdarahnya yang justru lagi fase-fase kritis kita Lagi bilangnya. fase kritis. Bisa hari ketiga, bisa hari keempat. Kadang-kadang sampai hari kelima pun masih turun trombositnya. Seperti itu. Walaupun ketika demam itu turun tidak disertai dengan trombosit yang turun dan di hari berikutnya demamnya tetap turun sebenarnya, tapi tentu dengan kondisi trombosit yang benar-benar rendah ya, Dok. Benar-benar rendah gitu. Jadi demam sudah tidak bisa lagi jadi penentu artinya, Dok, ya. nggak bisa jadi penentu. Kalau udah hari ketiga, hari keempat biasanya tuh demamnya sudah turun. Turun. Gitu. Jadi kita nggak bisa nilai dari demamnya aja. Nggak naik lagi nih demamnya ceritanya, Dok, ya. Biasanya sih tidak. Biasanya tidak. Jadi dia benar-benar tinggal nunggu dari trombositnya turun, tadi dia tunggu naiknya lagi gitu. Cuman kan kadang-kadang dari turun ke naiknya ini suka lama nih gitu loh. Gitu. Oke, memang kalau kita bicara soal demam berdarah, karena saya ingat biasanya memang kalau kita datang ke lab, pasti lab itu mengatakan Pak demamnya sudah 3 hari belum gitu ya, Dok, ya? Iya. Demamnya sudah 3 hari belum. Nah, 3 hari ini juga menjadi penentu bahwa berapa jumlah trombosit yang ada di dalam tubuh ya, Dok, ya. Betul. Ketika trombositnya sudah rendah, ya otomatis mau tidak mau harus dibawa ke rumah sakit. Artinya orang tua di rumah ketika menjumpai anak demam lebih dari 2 hari saja, baiknya memang segera dibawa ke fasilitas kesehatan, Dok. Menurut saya begitu, karena walaupun bukan demam berdarah ya, Iya. tapi kalau anak 2 hari dengan kita obatin penurun panas masih demam, berarti kan dari something yang kita perlu investigate aja gitu loh. Oke, baik, Dok. Ini juga menjadi pertanyaan orang tua di rumah. Apakah penderita demam berdarah, khususnya anak ini bisa melakukan perawatan di rumah saja? Iya, jadi pertama ya kalau saya pribadi, saya ngeliat dulu anaknya umur berapa, usianya berapa. Kalau demam berdarah itu menyerang anak yang masih kecil, as in di bawah setahun, di bawah 2 tahun, nah itu mungkin cukup rawan ya, karena kan anak ini sama sekali belum bisa ngomong, belum bisa mengutarakan perasaan dia, seperti itu. Yang kedua adalah kalau menyerang anak yang benar-benar gemuk sampai obesitas, itu juga sulit karena nanti kalau mau infus juga susah, untuk kita memantau kondisinya juga lebih susah karena nadinya itu sulit untuk diraba karena dia kan gemuk sekali. Iya. Gitu. Jadi populasi yang menurut saya rentan itu adalah anak yang benar-benar kecil atau anak yang benar-benar gendut. Itu 2 gitu loh. Tapi kalau misalnya kita udah cek darah, kemudian orang tuanya memang nggak mau dirawat, itu biasa kita lakukan pemeriksaan darah serial. Jadi misalnya hari ini cek, besok cek lagi, besoknya cek lagi. Dengan kondisi anaknya masih di rumah. Tapi kita harus lihat dulu bahwa anaknya kondisinya bagus, tanda vitalnya stabil, makannya masih bagus, minumnya masih bagus, gitu. Dan kelihatannya masih bisa dirawat di rumah lah gitu. Jangan dipaksain juga gitu loh. Tapi emang ada beberapa kondisi yang masih perawatannya di rumah, begitu. Tergantung dari kondisi anak lagi ya, Dok, ya. Balik lagi memang yang menjadi poin penting, bayi yang memang masih di bawah umur seperti 2 tahun ke bawah yang masih usia krusial begitu, lalu juga anak-anak dengan obesitas, karena memang ketika anak obesitas ini juga tindakan-tindakannya nggak bisa dilakukan secara pribadi karena kan harus infus begitu ya, Dok, ya. Seperti itu, lebih sulit. Baik, Dok, kalau misalkan di rumah begitu ada penanganan dini yang bisa kita lakukan atau langkah cepat yang bisa kita lakukan ketika anak mengalami yang namanya trombosit turun begitu, atau mungkin demam tinggi yang tidak segera turun, apa yang harus kita lakukan, Dok? Baik, jadi pertama kan kalau demam berdarah, namanya juga demam ya, kita pertama harus tahu gimana cara-cara untuk menurunkan demamnya. Menurunkan demam, kita berikan obat penurun panas, itu bisa diberikan rutin tiap 4 jam. Kalau perlu kita berikan penurun panas lewat anus juga, kalau dia memang panasnya tinggi banget. Kemudian kita lakukan kompres ya, kalau misalnya dia masih udah penurun panas, masih demam nih, minum banyak masih demam, oke, kita kompres, basahin seluruh badan begitu. Terus kita ke dokter, kita cek darah, seperti itu. Terus kalau demam berdarah itu sesuai namanya, demam berdarah. Nah, kalau ada gejala berdarah, nah ini agak-agak masuk warning sign-nya ini. Warning sign-nya, dan kita agak-agak was-was nih, wah anaknya udah mimisan nih. Kalau pada demam berdarah, anak itu biasanya dia mimisan, gusi berdarah bisa. Itu untuk di fase yang seberapa lanjut, Dok? Kalau menurut saya itu biasanya fase kritis ya. Jadi trombositnya tuh mungkin udah lumayan turun, rata-rata di bawah 50.000 tuh. Mungkin udah mulai ada tanda-tanda perdarahan. Entah ada bintik bercak-bercak di kulit, atau misalnya ada gusi berdarah, mimisan, atau bisa juga BAB-nya berwarna kehitaman atau darah, seperti itu. Nah, itu salah satu warning sign juga gitu loh. Yang kita agak sulit tuh kalau kayak gitu dirawat di rumah, udah agak was-was gitu kita. Oke, jadi memang pendarahan, namanya demam berdarah, ada pendarahan yang terjadi terhadap anak, itu menjadi warning sign yang harus dipatuhi oleh orang tua. Karena kayak semacam mimisan itu memang tidak terjadi pada semua pasien ya, Dok, ya. Betul. Tapi bisa dikatakan itu stadium lanjut setelah ada mimisan atau pendarahan
perdarahan yang terjadi? Sebenarnya sih kan kalau demam berdarah itu kan sama lah, kalau penyakit kita tahu ada ringan, sedang, berat, seperti itu ya. Kalau yang ringan ya di rumah aja demam gitu kan. aja gitu ya. Kalau sedang mungkin kita berobat ke dokter. Tapi kalau udah berat, nah mungkin itu yang saya bilang kalau udah sampai ada tanda perdarahan atau anaknya lemes, itu udah masuk kategori berat. Nanti ada kategori yang lebih berat lagi, kita bilangnya shock, sampai kurang cairan dan benar-benar memang harus diinfus seperti itu. Nah jadi menurut saya kalau misalnya udah ada mimisan, udah ada tanda-tanda perdarahan, langsung dibawa ke rumah sakit dan itu kemungkinan dirawat seperti itu. Oke, itu yang harus menjadi sinyal-sinyal yang harus dipahami oleh orang tua ketika anak mengalami demam yang tidak kunjung turun. Kalaupun turun tapi ternyata disertai dengan tadi yang sempat disebutkan oleh dokter ada pendarahan yang terjadi, segera dibawa ke rumah sakit walaupun demamnya sudah turun. Kadang memang dok yang sering menjadi atensi oleh orang tua itu demam ya dok ya. Anak saya demam karena saya juga punya anak dok. Jadi yang selalu menjadi atensi itu pasti demam tinggi yang tidak turun-turun. Jadi ketika demamnya turun, kita menganggapnya bahwa ya sudah sembuh kok, tapi ternyata tidak ya dok ya. Ternyata betul. Tidak, dan harus menjadi atensi. Ini atensi yang kadang-kadang sering dilupakan. Oke, dok, ini juga ingin saya tanyakan dok, ketika anak dalam usia yang masih dini, khususnya masih 2 tahun ke bawah begitu, ketika terkena demam berdarah, apakah itu juga bisa merambet ke penyakit-penyakit yang lainnya ketika demam berdarah? Karena biasanya kalau di dewasa saya pernah mengalami yang namanya demam berdarah dibarengi dengan tipes begitu dok. Oke. Ini pertanyaannya bagus banget ya. Jadi saya sering nemu pasien nih demam berdarah, kita rawat, udah mau pulang dia demam lagi. Nah gitu kan, jadi kita bingung, loh kok trombositnya udah naik tapi dia demam lagi. Bisa banget karena anak itu paling sering ya ada ISK misalnya, infeksi saluran kemih gitu. Kemudian ada juga kan demam berdarah ini virus nih. Kadang-kadang demam berdarah dibarengin infeksi bakteri juga. Jadi virusnya ada, bakterinya ada. Misalnya demam berdarah dengan tipes. Itu sering ketemu kasus-kasus kayak gitu. Jadi kalau misalnya kadang-kadang saya kalau pasien dirawat, kita sekalian aja kita cek misalnya untuk tipesnya, untuk pipisnya, jangan sampai nanti udah mau pulang loh kok demam lagi. Untuk antisipasi gitu. Memang tidak pada semua kasus dan itu kadang-kadang terjadi bersamaan infeksi-infeksi itu. Memang gitu. Terjadi bersamaan. Terakhir dong, sebelum saya menutup jumpa kita di sini dok. Mungkin ada pesan juga yang disampaikan kepada para orang tua di rumah, lalu juga ada tips dan juga trik jika memang ternyata demam berdarah ini bisa dilakukan perawatan di rumah, langkah apa yang bisa mereka lakukan? Oke, baik. Jadi pertama mungkin pesan ya, saya mau menyampaikan aja bahwa demam berdarah itu memang salah satu penyakit menular yang paling populer ya di Indonesia. Menular ya dok? Menular. Kasus menular maksudnya dari nyamuk menggigit beberapa orang, bukan dari satu orang ke orang lain ya, tapi dia tuh kasusnya tinggi banget dengan angka kematian yang lumayan ya, ratusan lah gitu loh angka kematiannya, dan ini bisa diobatin, bisa dicegah gitu loh. Kita pencegahannya kita tahu, kita mencegah habitat nyamuknya gitu ya dengan 3M gitu. Nah untuk kita harus tahu gejalanya apa, kita harus tahu penanganannya apa, pencegahannya apa gitu ya. Untuk tips orang tua di rumah, kalau misalnya demam 3 hari masih demam, atau justru 3 hari udah nggak demam tapi anak mulai lemas, nggak mau makan, mual muntah, sakit kepala, mendingan dibawa ke dokter gitu supaya untuk diketahui, untuk dicari tahu penyebabnya tuh apa, seperti itu. Untuk dicari tahu penyebabnya seperti apa dok? Rata-rata orang kalau demam berdarah diminumin jus jambu itu bener ya? Nah ini juga pertanyaan orang tua saya yakin. Oke, sebenarnya sih kalau kita lihat kalau demam berdarah itu nggak ada korelasi ya dok? Nggak ada tulisan jus jambu atau jus angkak atau madu gitu, nggak ada ya gitu. Yang saya tahu kalau demam berdarah itu memang butuh cairan gitu. Memang kalau jus-jus kan namanya jus pasti nutrisinya lebih banyak, mungkin habis minum itu kita merasa lebih segar, lebih aktif kayak gitu aja sih sebenarnya. Tapi cairan apapun boleh sebenarnya gitu loh. Jadi nggak harus jus jambu, nggak harus. Tidak harus gitu. Jus jambu. Nah ini orang tua kadang-kadang jus jambu tiba-tiba ada berliter-liter gitu di samping tempat tidur. Kalau anak terlalu kecil, kita kasih jus jambu justru nggak bisa tuh, suka pada perutnya nggak enak misalnya kalau kita kasih jus jambu atau jus angkak. Jadi kalau di bawah setahun tuh agak sulit memang sedangkan pendapat orang tua masih udah kasih jus aja gitu. Mungkin nggak benar gitu loh kalau kata-kata seperti itu. Ya namanya ilmu kesehatan makin kesini kan jurnalnya juga selalu ada ya dok ya, dan juga yang namanya ilmu kesehatan sekali lagi terus berkembang. Kalau dulu mungkin ada wacana seperti itu, tapi kalau hari ini belum tentu ada karena sekali lagi yang namanya ilmu kesehatan itu selalu berkembang. Dokter terima kasih banyak sudah berkenan hadir di sini. Dr. Dion Darius SPA, dokter juga praktik ya dok ya? Siap. Tiap Senin, Kamis, Jumat, Sabtu ya dok ya? Iya. Dari jam 10 di hari Senin, saya kasih tahu dulu, di hari Senin dari jam 10 sampai dengan jam 1 siang, lalu di hari Kamis dari jam 2 siang sampai jam 5 sore, di hari Jumat
jam 10 sampai jam 1 siang dan juga di hari Sabtu jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Silakan ayah bunda yang mau konsultasi mungkin terkait dengan pertumbuhan anaknya, terkait dengan kondisi anaknya bisa langsung bertemu dengan Dr. Dion Darius SPA di Rumah Sakit Bunda Alia. Terima kasih banyak dokter sudah berkenan hadir. Sampai jumpa. Sampai jumpa.